Halo semuanya, perkenalkan saya Zidan Abdul Farhan. Saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menganalisa sebuah struktur menggunakan program SAP 2000. Pertama-tama kita analisa terlebih dahulu struktur pada studi kasus ini. Kita lihat, struktur ini memiliki panjang batang horizontal yaitu 6,5 meter dan memiliki panjang bentang 19,5 meter. Lalu, ketinggian dari struktur ini belum diketahui, yang mana ketinggiannya sama dengan batang vertikal dari struktur ini. Namun kita ketahui bahwa struktur ini menjulang ke bawah dari titik tumpuan. Struktur ini memiliki kemiringan yaitu 50 derajat, sehingga sudut ini yaitu 50 derajat, sehingga kita bisa mendapatkan nilai H, yaitu 6,5 dikalikan tan 50 derajat. Ditemukan nilai yaitu 7,77 meter. Struktur ini mengalami beban sebesar P pada setiap titik-titik sambungan di bagian atas. P memiliki nilai yaitu 10 kN. Kita gambarkan struktur ini pada SAP 2000. Kita pilih file, lalu new model untuk membuat file baru. Kita pilih pada default units, satuan yang kita gunakan, yaitu kilonewton dan meter. Pada default materials, kita biarkan secara default, yaitu United States. Lalu kita pilih grid only, karena kita akan menggambarkan struktur kita secara manual. Lalu kita pilih OK. Maka akan terdapat dua tampilan, yaitu 3D view dan 2 dimensional. Yang kita ketahui nilai dari sumbu Z itu merepresentasikan ketinggian dari struktur itu. Dan X dan sumbu Y merupakan bidang mendatar. Sehingga kita ubah saja tampilan menjadi XZ plane. Kita tutup tampilan 3 dimensi. Kita pilih view, lalu set to the view. Kita ubah tampilan menjadi XZ plane pada Y sama dengan 0. Kita pilih apply, dan kita pilih OK. Selanjutnya kita sesuaikan titik-titik pada grid ini sesuai dengan titik-titik yang ada pada struktur yang akan kita analisa. Contohnya, struktur ini memiliki titik awal dan titik kedua yang berjarak 6,5 meter. Titik ketiga berjarak 6,5 meter dari titik kedua, dan titik keempat atau titik terakhir memiliki jarak 6,5 meter dari titik ketiga secara horizontal. Kita pilih klik kanan, lalu kita edit grid data. Kita modify or show system. Kita hapus saja titik-titik pada sumbu Y karena kita tidak perlukan. Lalu pada X grid data kita sesuaikan dengan struktur yang ada. Kita masukkan nilainya. Kita masukkan nilainya, lalu kita pilih enter. Lengkapi semua data yang diperlukan. Pada Z grid data merupakan titik-titik yang ada pada horizontal, yaitu titik awal dan titik akhir atau tinggi maksimal, yaitu H, yang mana nilainya adalah 7,77 meter, arahnya di bawah dari titik tumpuan, yaitu titik awal, sehingga nilainya adalah negatif. Kita pilih enter, lalu kita pilih OK. Kita pilih OK lagi, sehingga tampilan biasanya menjadi 3 dimensional. Kita ubah saja menjadi 2 dimensional dengan cara yang sama. Maka titik-titik yang ada telah sesuai dengan studi kasus. Kita gambarkan saja batang-batang yang ada. Pilih draw, lalu pilih draw frame cable short tendon. Propertiesnya kita biarkan secara default. Kita klik kiri pada titik awal sebuah batang, dan klik kiri lagi pada titik akhirnya. Lalu kita klik kanan. Kita ulangi sehingga seluruh batang berhasil digambarkan. Apakah
Apabila sudah, kita silang, lalu kita pilih tombol escape. Masih ada titik yang belum tergambarkan, batang yang belum tergambarkan. Oke, kita silang lalu kita pilih escape. Kita sesuaikan dengan studi kasus. Baik, sudah sesuai. Selanjutnya kita akan tambahkan tumpuan pada titik A dan titik D yang merupakan titik awal dan akhir dari batang, dari struktur yang kita analisa. Kita sesuaikan dengan studi kasus. Kita pilih assign, join, and restrain. Lalu pada titik A, kita pilih tumpuan yang telah diberikan pada SAP. Terdapat 4 pilihan, yaitu fixed atau tumpuan jepit, pinut atau tumpuan sendi, roller atau tumpuan roll, dan tanpa tumpuan. Kita pilih saja tumpuan pinut atau tumpuan sendi. Pada titik A sudah kita pilih apply, lalu kita pilih OK. Sama dengan titik D, kita pilih lagi join, restrain. Kita pilih tumpuan roll, apply, lalu OK untuk menyelesaikan. Struktur telah memiliki rangka batang dan tumpuan. Kita akan menambahkan beban yang diterima dari struktur. Pilih assign, join loads, dan force, karena kita akan memberikan tumpuan pada titik-titik sambungan. Kita masukkan nilai force global Z, yaitu min 10, karena nilai dari beban yang diberikan adalah ke arah bawah, sementara sumbu Z arahnya ke atas. Kita pilih titik-titik yang mengalami beban. Kita pilih apply, lalu kita pilih OK. Selanjutnya, kita akan biarkan supaya sambungan-sambungan dari batang ini tidak mengalami momen. Kita pilih semua, lalu kita pilih assign, frame, dan release or partial fixity. Pada momen 33 major, kita centang start dan end-nya. Kita pilih apply, pastikan nilainya 0, dan lalu kita pilih OK. Selanjutnya kita akan atur supaya beban yang kita berikan tadi memiliki sifat yang sesuai. Kita pilih define, lalu load patterns. Pada bagian type, kita pilih dead karena beban mati, dan self weight multiplier kita pilih 0. Karena nilai dari beban struktur itu sendiri telah diperhitungkan atau diabaikan. Kita pilih modify load patterns, lalu kita pilih OK. Selanjutnya, struktur ini telah siap untuk dianalyze. Struktur ini sudah siap untuk dianalisa. Kita pilih analyze, lalu set analysis option. Kita atur dulu supaya SAP hanya akan menjalankan analisa pada bidang exit. Sehingga kita pilih exit plane, lalu OK. Selanjutnya kita pilih lagi analyze dan run analysis untuk menjalankan analisa. Pada bagian modal, kita pilih run or do not run case, sehingga yang dijalankan hanya analisa struktur terhadap beban mati yang telah kita berikan tadi. Kita pilih run now. Kita berikan nama. Kita simpan file yang telah kita buat. Apabila muncul jendela, kita pilih done. Maka struktur akan menampilkan tampilan yang telah terdeformasi. Supaya lebih jelas, kita pilih view, lalu set display option untuk menampilkan penomoran dari batang-batang. Kita pilih labels, lalu kita pilih apply, dan kita pilih OK. Supaya angkanya tertampilkan, kita pilih on deformed shape,
pada display, maka penomoran dari batang-batang akan tertampilkan. Namun kita pertama ingin mengetahui reaksi tumpuan pada tiap-tiap tumpuan. Kita pilih display, kita pilih show force or stress, lalu kita pilih joints. Ini kita biarkan dead, dan display types-nya kita pilih arrow, supaya kita mengetahui arah reaksi tumpuan. Kita pilih apply, lalu kita pilih OK. Arahnya adalah ke atas sebesar 20 kN. Kita pilih lagi display dan undeformed shape. Selanjutnya kita ingin mengetahui gaya batang yang terjadi. Kita pilih display, lalu kita pilih show tables. Pada bagian elemen output, expand, lalu pilih frame output. Kita pilih OK. Maka akan tertampilkan gaya batang yang terjadi pada batang 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kita pilih done untuk menyelesaikan. Selanjutnya, kita ingin mengetahui diagram gaya lintang, gaya geser, dan momen. Kita pilih display, lalu kita pilih show force or stress, kita pilih frame, cables, or tender. Terdapat berbagai pilihan, terutama pada bagian komponen. Kita lihat terdapat pilihan axial force yang merupakan gaya lintang, shear yang merupakan gaya geser, dan momen merupakan momen. Kita pilih axial force terlebih dahulu, kita pilih show values supaya nilainya dapat kita ketahui. Kita pilih apply, dan kita pilih OK untuk menutup jendela. Maka telah tertampilkan diagram gaya lintang pada struktur rangka batang pada studi kasus ini. Selanjutnya, untuk menampilkan diagram gaya geser, kita pilih display, force, lalu kita pilih shear 33 karena merupakan sumbu kuat. Kita apply, lalu kita OK. Tidak akan tertampilkan apapun karena tidak terjadi gaya geser. Sama pada gaya momen, kita pilih show force, frame, cable, tender, lalu kita pilih momen 33. Kita pilih apply, lalu kita pilih OK. Karena tidak terjadi momen, maka tidak akan tertampilkan apapun. Sekian dari saya. Terima kasih.